So, Brian, what is it you do? Mikum, gimana kabar kalian? Baik. Terus, gimana hubungan sama si Dianya? Hah? Selingkuh? Santet. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film 5 to 7. Film ini adalah bukti bahwa ide cerita bisa datang dari mana saja. Jadi, sang sutradara Victor Levin ini tak sengaja bertemu dengan sepasang suami istri yang menganut paham open marriage dan menjadikannya sebuah ide untuk membuat film drama romantis. Film ini bercerita tentang pertemuan seorang pemuda berusia 24 tahun dengan wanita berusia 33 tahun yang sudah berkeluarga. Nyam. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan minjem duit atuh lur. Di ujung langit kita kesana dengan seorang anak yang pangkas dan juga pemberani. Were decorated with rejection letters from magazines located in 12 countries. Di awal, kita akan mendengarkan narasi seorang pemuda. Dia adalah penulis yang mungkin bisa dibilang gagal. Terlihat juga dinding yang dipenuhi surat penolakan dari berbagai negara. Dia bernama Brian Bloom. Dia juga orang yang antisosial. Dia tak tertarik pada teman maupun pacar. Semua yang dia lakukan hanya membaca dan menulis. Namun, suatu ketika saat dia hendak ke pasar mencari kaladama, dia melihat wanita cantik dengan sebat rokoknya di seberang jalan. Dia menghampirinya dan berkata, "Ibi kernaha." Terlihat dari kejauhan, Ibi ini sosok wanita yang tidak pernah ikut kumpulan Bang Emok. "Bolehkah aku mengenalmu?" Si Ibi pun tersipu malu dan berkata, "Boleh, aku bernama Arieli dan kau Brian Bloom." Wow, sebuah pendekatan yang sangat berkualitas. Setelah berkenalan, mereka pun memutuskan untuk bertemu setiap hari Jumat sore dari jam 5 sampai jam 7 di tempat ini. Any job worth having requires a second interview. Singkat cerita, Jumat berikutnya mereka kembali bertemu. Meskipun hujan guludug awi belah, mereka pun tetap bertemu. Kali ini mereka berkenalan lebih dalam lagi. Brian seorang penulis yang berumur 24 tahun dan Arieli adalah mantan model yang berumur 33 tahun. Di pertemuan kali ini, Arieli mengajak untuk bertemu setiap hari, tak cuma hari Jumat, namun tetap pada jam 5 sampai jam 7 sore. Brian pun mengiyakannya. I write. Hari berikutnya, Arieli mengajak Brian ke sebuah museum. Kali ini, pertemuan mereka semakin intens. Lalu, saat berjalan, Brian direwaskan oleh sebuah fakta kalau si Arieli ini sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Ternyata, si Arieli dan sang suami yang bernama Valerie menganut paham open marriage. Paham ini adalah sebuah hubungan yang dimiliki pasangan yang sudah menikah, namun memutuskan untuk membuka atau membebaskan satu sama lain. Keduanya sepakat untuk mengizinkan pasangan mereka menjalin hubungan, bahkan melakukan hubungan seksual dengan orang atau pasangan yang lain, tapi dengan syarat di waktu yang sudah ditentukan olehnya, yaitu jam 5 sampai jam 7 sore. Suami Arieli juga setahun terlebih dulu sudah mempunyai wanita simpanan yang bernama Jane. Bahkan Arieli sangat mengenali wanita tersebut. Paham ini biasanya dianut oleh orang-orang Perancis. Bagaimana? Apakah kalian ingin mencoba? Jangan, ntar panas tiris. Lanjut. Saat mereka sedang cacapluk di sebuah rumah makan, Arieli juga mengenalkan foto suami dan anak-anaknya kepada Brian. Suaminya bernama Valerie. Dia seorang diplomat yang ditugaskan di Amerika. Kedua anaknya bernama Mark, berumur 7 tahun, dan Elodie, 6 tahun. Di sini Brian sempat ngehuleng. Dia tak mau sekaligus takut untuk melanjutkan hubungan yang menurutnya terlarang ini. Brian memutuskan untuk menjauh dari Arieli. Singkat cerita, Brian sudah 3 bulan tak menemui Arieli. Si Brian juga sama halnya dengan kalian. Di saat galau atau patah hati, dia akan males makan, males kemana-mana. Bahkan bawaannya ingin berubah menjadi tangkal salak.
Dia menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Namun sayang, Brian tak bisa melupakan Ariely. Dia sudah terlanjur lope kepadanya. Akhirnya Brian pun kembali memutuskan untuk menemui Ariely yang begitu cakial untuk ditinggalkan. Kali ini Ariely memberi sebuah kunci hotel dan mengajak Brian untuk bertemu di hotel esok lusa nanti. Entah apa yang akan dia lakukan. Positive thinking aja deh. Mungkin dia akan melakukan ewean. Oke, lanjut. Hari pun tiba. Hari dimana mereka akan bertemu di sebuah hotel. Saat masuk ke kamar, Brian langsung diberi cai herang olehnya. Lalu Ariely membuka percakapan dengan bahasan tentang pengalaman seksnya. Apa maksudnya coba? Apa mau mancing-mancing si Johnny? Kita harus tetap berpositif thinking. Mungkin ada tujuan lain. Dan akhirnya mereka Setelah mereka melakukan mediumisasi, Ariely berkata, "Asal kau tahu, kau bercinta dengan alami. Tubuhmu mengekspresikan keindahan yang ada di hatimu. Tetaplah seperti ini sampai aku melihat anak-anakmu. Sekarang hampir jam 7, aku harus segera wangsul. Kita bertemu kembali hari Senin di kamar yang sama. Jagalah kuncinya." Hari-hari berikutnya hubungan mereka terus berjalan, dari jalan-jalan, makan bareng, dan tentunya ewean. Namun tetap pada komitmen yang mereka buat, yaitu dari jam 5 sampai jam 7. Dan sampai di suatu ketika saat Brian sedang mamam gepe di pinggir jalan, tiba-tiba ada seorang pria yang menggero-geronya. Lalu Brian diajak masuk ke mobilnya, dan dia adalah Valerie atau suami sah dari Ariely. Ternyata Valerie sudah mengetahui hubungan istrinya dengan Brian. Si Brian pun ngeleper dengan semua ini. Namun anehnya Valerie tak marah, justru malah mengucapkan terima kasih kepada Brian. Karena berkat si Brian, Valerie bisa melihat cahaya kebahagiaan Ariely yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Tak cuma itu, Brian juga diundang ke acara pesta makan malam di rumahnya. Si Brian yang takut sekaligus kebingungan akhirnya terpaksa mengheehkannya. Singkat cerita, Brian yang terlihat masih ngeleper pun akhirnya datang ke acara tersebut. Brian disambut baik oleh anak-anaknya sekaligus oleh para tamu undangan. True honor, sir. Delighted. Di sini terlihat juga ada Jen atau wanita simpanan Valerie. Jen ini adalah seorang editor. Awalnya si Brian hanya melohok tepara ruguh, namun akhirnya dia memberanikan diri untuk lebih akrab dengan mereka. Setelah acara selesai, Brian pulang bersama Jen. Dan saat di dalam taksi, Brian berkata, "Ini semua sungguh gila, menurutmu bagaimana?" Jen menjawab, "Tidak, ini tidak gila. Aku berumur 25 tahun. Hidup itu adalah kumpulan momen. Idenya adalah untuk memiliki yang terbaik sebanyak yang kau bisa. Apakah kau paham, Wardi?" Setelah mendengarkan kosakata dari Jen, Brian pun semakin yakin dengan hubungan yang sedang ia jalani bersama Ariely. Sampai di suatu hari, Brian pun mengenalkan Ariely kepada orang tuanya. Dan sangat terkejutnya mereka setelah Ariely berkata jujur kalau dia ini ternyata sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Sang ayah menyuruh Brian agar secepatnya mengakhiri hubungan dengannya, namun tidak dengan sang ibu yang justru merasakan kalau Ariely sangat mencintai anaknya. Mereka pun sempat pasaya di dalam mobil. Namun ketika sang ibu berkata, "Ada 2 kekuatan di bumi ini, yaitu alam dan cinta. Kau tak bisa melawannya." Akhirnya mereka pun membiarkan hubungan anaknya tersebut. Hubungan mereka terus berjalan. Bahkan Brian sudah sangat akrab dengan anak-anaknya Ariely. Dan pada suatu hari cerita yang ditulis Brian diterima oleh salah satu majalah ternama di New York. Ariely sangat bungah dengan berita ini. Dia ajret-ajretan di kasur. Terlihat si Ariely ini ternyata sangat peduli dengan masa depan Brian. Di sini Brian juga diundang ke sebuah acara seremonial oleh pihak majalah tersebut. Dan Brian meminta agar Ariely menemaninya. Namun Ariely tidak bisa karena acaranya di luar jam kencan mereka. Singkat cerita, saat acara dimulai, Brian rewas melihat Ariely yang ternyata hadir dalam acara tersebut. Bahkan sang suami Valerie dan juga Jen ikut hadir di acara ini. Lalu Jen yang seorang editor ini mengajak Brian untuk menemui bosnya yang ternyata sangat suka dengan cerita yang Brian tulis. Di sini bos Jen mengajak Brian untuk bekerja sama. Si bos juga berencana cerita Brian akan dijadikan sebuah novel. Brian pun sangat bungah karena ini adalah cita-cita yang sudah lama ia impi-impikan.
Kemudian setelah acara selesai, Brian menelepon Jane untuk menanyakan tentang perhiasan. Brian berencana akan memberi perhiasan kepada Ariely. Namun Jane merasa risih karena si Brian ini menelepon tengah peting cuma untuk membicarakan seorang wanita. Jane berkata, "Kau mau membeli jenis perhiasan seperti apa? Yang biasa apa yang penting? Dan kau tidak akan mampu membeli yang penting." Brian pun menjawab dengan nada sombong, "Saking pentingnya, aku akan membelinya." Si Brian yang merasa dia akan menjadi seorang penulis ternama, akhirnya dia memberi perhiasan kepada Ariely. Lalu Brian mengajak menikah dengan Ariely. Tak cuma itu, Brian juga mengajak untuk melanggar komitmen yang sudah ia buat selama ini. Mereka sempat pasea, namun Ariely menerima cincin tersebut dan berkata, "Besok kita bertemu lagi di sini jam 4. Kau akan tahu jawabannya." Malam harinya, Valerie menemui Brian. Dia sudah mengetahui semua ini. Karena merasa sebuah pemahaman yang dia miliki sudah dihianati oleh Brian, Valerie pun langsung menyaboknya dengan begitu tandasa. Sate puas. Sore pun tiba, di mana Brian akan mendapatkan jawaban dari Ariely. Sesampainya di hotel, Brian diberi selembar surat oleh penjaga. Dan saat Brian masuk, ternyata Ariely tidak ada. Dia pun rembai sekaligus langsung membaca surat tersebut. Jadi si Ariely ini bekerja saat berumur 11 tahun. Dan di umur 25 tahun dia dijodohkan dengan Valerie. Masa muda Ariely ternyata tidak pernah merasakan cinta yang sesungguhnya. Valerie adalah pria yang kuat, bertanggung jawab, dan juga baik. Valerie memberi kasih sayang yang luar biasa. Dan itu mungkin salah satu jenis dari cinta. Tak cuma itu, saat menikah mereka mengucap janji tentang pemahaman yang telah mereka buat, yaitu pemahaman open marriage. Dan setelah 8 tahun menikah, Ariely baru merasakan dan membutuhkan cinta yang sesungguhnya. Akhirnya Ariely bertemu dengan Brian dan dia langsung merasakan jatuh cinta yang sesungguhnya. Ariely berkata, "Saat berada di pelukanmu, aku merasakan hidup yang belum pernah aku alami sebelumnya. Ini terlalu sulit untuk dilupakan, tapi aku tidak bisa menerimamu. Kita pernah bersama-sama, bukan karena gaya hidup atau perbedaan dari usia kita, atau bahkan karena perbedaan pendapat. Aku dan Valerie sudah mengucap dan menulis janji-janji, dan dia selalu menepati janji-janjinya. Dan aku rasa aku juga harus. Aku tak mau mengkhianati pemahaman sekaligus komitmen yang telah kami janjikan dalam suatu pernikahan. Suatu hari, jika kau sudah punya anak, kau akan mengerti. Tolong jangan mencoba menghubungiku lagi, karena itu tidak akan merubah segalanya. Aku sangat sedih mengucapkan selamat tinggal untuk berpisah. Satu lagi, banyak yang bilang bahwa tidak ada cinta yang sempurna. Itu karena mereka tidak pernah bertemu denganmu. Bye, Ariely." Anjing, riweuh pisan cinta. Padahal tujuannya tak lain dan tak mungkin ya. Ewean, oke lanjut. Kali ini Brian sangat terpuruk setelah berpisah dengan Ariely. Cahaya mata dia pun selalu ngucur di setiap harinya. Namun setelah beberapa bulan ia terpuruk, akhirnya Jane memberi semangat kepadanya. Brian pun bangkit dari keterpurukannya. Dia kembali menulis cerita. Kali ini dia menulis cerita tentang kisahnya bersama Ariely yang berjudul The Mermaid. Dan dia pun akhirnya menjadi penulis yang ternama. Beberapa tahun kemudian, Brian sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, kali ini mereka kembali amprok. Mereka masih saling mencinta. Terlihat dari tatapan Brian di sela-sela beleknya itu menyimpan sejuta rindu. Begitupun dengan Ariely yang menunjukkan cincin pemberian Brian yang ternyata masih dipakai olehnya. Di scene akhir ini, mereka sama-sama mengenalkan keluarganya satu sama lain. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini sangat luar biasa. Banyak momen-momen yang membuat hati ini ngajurujus. Salah satunya ya momen ewean itu. Oke Pix, pesan dari film ini adalah setiap orang memiliki suatu hubungan yang berbeda-beda. Saling menyalahkan bukanlah yang terbaik. Tetaplah jaga komitmen yang menurut kalian itu sangat penting. Dan satu lagi, semoga hubungan kalian sakinah, mawadah, warohmah, dan waratmi. Saya Wardi Lemud mengucapkan terima kasih dan